kita akan membahas tentang fikih siam atau fikih puasa, ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan lebih baik ya bagi kita untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu apa yang akan kita praktekkan, ya. Dalam hal ini kita akan praktekkan puasa pada bulan Ramadan nanti, ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang fikih siam, ya. Fikih puasa. Sebentar. Oke. Dan kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifnya. Ta'rifnya atau pengertian dari puasa, ya. Puasa, ya, secara bahasa, ya, asyam fil lughah, asyam atau saum, ya, fil lughah. Sebentar. Ya, asyam atau saum fil lughah itu al-imsak, ya. Siam atau puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan, ya, menahan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, yang mana Allah mengabarkan tentang perkataan Maryam alaihissalam. Perkataannya itu adalah inni nadartu lirrahmani sauma, ya. Sungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, sauma, untuk bersaum, ya. Maknanya untuk bersaum di sini bukanlah puasa, tapi di sini adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan anil kalam, yaitu menahan dari berbicara, ya. Jadi artinya inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, untuk tidak berbicara. Ya, sauma di sini tidak berbicara. Ini terjadi ketika beliau setelah melahirkan Nabi Isa, yang mana beliau kebingungan, ya, bagaimana akan menjawab pertanyaan orang-orang, ya, tentang anaknya, gitu. Maka beliau, yaitu Maryam, bernazar untuk tidak berkata apapun, ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata sauma, yang artinya adalah al-imsak, yaitu menahan dari, yang dimaksud di sini adalah menahan dari berbicara, ya. Kemudian wa fi syar'i, ya, sedangkan saum atau siam, ya, dalam syara, ya, dalam pengertian syara atau syariat, ya, itu adalah al-imsak 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'a niyati ta'abbud lillahi ta'ala. Yaitu menahan diri, ya, 'anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar atau terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyati ta'abbud lillahi ta'ala, bersamaan dengan niat, ya, bersamaan dengan niat at-ta'abbud, yaitu niatnya untuk berta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Nah, ini pengertian siam atau saum secara syariat. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang ta'rifus siam atau pengertian tentang siam, maka kita akan beralih kepada fadailus siam, yaitu keutamaan siam, ya. Di sini keutamaan puasa itu banyak, ya. Tapi di sini Anda akan menyebutkan 5 saja. Ya, sekitar 5 saja. Yaitu yang pertama adalah فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل
فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فيكم عفوا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah berfirman, ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal, ya, amal perbuatan ibnu Adam, ya, anak Adam itu untuknya. Untuk anak Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Ya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku. Ya, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa anna ajzi bihi. Dan akulah yang akan membalasnya. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Ya, di dalam hadis ini. Bahwasanya Allah akan membalas secara pribadi mengenai amalan siam kita, amalan puasa kita. Wasiyam junnah. Dan siam itu adalah perisai. Nah, ini yang kedua, ya, perisai. Perisai dari kemaksiatan. Karena dalam puasa, ya, kita membiasakan diri, ya, dari menahan makan dan minum. Itu yang pertama. Dan yang paling paling fatalnya atau paling utamanya adalah kita menahan diri dari kemaksiatan. Itu adalah faedah dari puasa. Ya. Wasyamu junnah. Dan siam adalah perisai. فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإنه شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم مرتين. Jika pada hari puasa salah satu dari kalian, ya, pada hari puasa, ya, fala yarfus, maka janganlah kalian berbuat keji, wala yaskhuf, ya, dan jangan berteriak-teriak gitu ya. Fa innahu syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Jika ada seseorang yang mengejek, ya, mengejek atau mencela atau mengajak berantem gitu ya, misalnya, atau mengajak berperang, falyaqul, maka katakanlah, inni shaim. Sesungguhnya saya puasa. Marrataini, dua kali. Inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya saya puasa, sesungguhnya saya puasa. Gitu ya. Nah, di sini, ya, di sini di sini menerangkan, ya, bahwasanya orang, ya, pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang dapat menahan nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Jika seseorang, ya, mengikuti hawa nafsunya, maka ketika diajak gelut, ya, diajak berantem, maka dia akan meladeninya. Tapi di sini kita diajarkan untuk bersabar, ya, menahan hawa nafsu kita, ya, menahan emosi kita. Nah, itulah pemenang yang sesungguhnya. Ya. Pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang dapat menahan emosi. Gitu ya. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu fami sha'im atyab indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Ya. Bahwasanya aroma, ya. Aroma mulut dari orang yang shaim, orang yang berpuasa, atyab indallah, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, ya, yaumul qiyamah, min rihil miski, daripada bau misik, ya. Misik itu minyak wangi, ya, daripada bau misik. Walissaim farhatan. Nah, ini, ya, tadi ini salah satu keutamanya juga, ya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Walissaim farhatan yafrahuhuma, ya.
Dan untuk bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ya, yaitu idza aftara fariha bi fitri. Jika dia berbuka puasa, maka dia akan bergembira, ya, karena berbukanya. Ya kan ini nyata ya. Orang ketika berbuka puasa maka mereka akan bergembira, ya kan? Gitu ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan jika dia bertemu dengan Rabb-nya nanti pada hari kiamat, maka dia akan bergembira karena amalan puasanya. Nah, ya ini salah satu fadilah puasa juga. Yaitu ketika kita bertemu dengan Rabb kita, kita akan bergembira. Ya, karena kita telah melakukan puasa. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang hadis kedua adalah Wan Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Akhrajal Bukhari Muslim. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dan dengan mengharapkan pahala. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Ya. Tapi di sini ada syarat ya. Syaratnya itu kita harus melakukan puasa pada bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan. Ya. Untuk menjalankan perintah Allah, gitu ya, imanan maksudnya, untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Wahtisaban dan dengan mengharapkan pahalanya. Ya. Nah, maka ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita yang terdahulu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, catatan di sini, dosa yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu akan diampuni dengan syarat jika melakukan taubat. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ya adalah Wan Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah SAW la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'arallahu bidzalikal yawma bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba ya berpuasa pada suatu hari ya di jalan Allah ya illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifan, kecuali Allah akan menjauhkan ya dengan puasa tersebut ya dengan satu hari puasa tersebut ya wajahnya ya 'anil nari dari neraka jahanam ya dari neraka 70 kharifan sejauh 70 kharif, 70 musim. Ya, sebanyak 70 musim. Nah, ini adalah fadilah yang lain. Ya. Fadilah dari berpuasa. Yaitu kita akan dijauhkan dari Allah dari nerakanya. Ya, sebanyak 70 kharifan, 70 musim. Ya. Kemudian wa'an Sahal bin Sa'ad anna Nabi SAW qala, dari Sahal bin Sa'ad anna Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Ya. Sesungguhnya di jannah, di surga nanti ada suatu bab, ya, itu ada satu bab, ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, yang mana dinamakan ya pintu tersebut dengan nama Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Yang mana akan masuk ya dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa ya pada hari kiamat. Ya. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Yang mana tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa tersebut.
Ya. Yuqalu aina shaimun. Maka akan dikatakan pada hari kiamat nanti, aina shaimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun. Maka orang yang berpuasa tersebut akan berdiri, gitu ya. Dan akan masuk akan masuk ke jannahnya, ke surga, ya, melalui pintu ar-rayyan tersebut. Ya. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang memasukinya seorang pun selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jika mereka orang yang berpuasa tersebut telah masuk, ya, ughliqa, maka pintu tersebut akan ditutup, dikunci, ya. Falam yadkhul minhu ahadun. Dan maka tidak ada seorang pun yang memasuki pintu tersebut lagi. Nah, ini keutamaan yang lain, ya, bagi orang yang berpuasa. Ya. Yaitu akan disediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yang namanya itu adalah ar-rayyan. Ya. Yang mana dari pintu tersebut tidak ada seorang pun yang masuk, ya, ke surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah, inilah beberapa keutamaan tentang puasa. Ya. Kemudian setelah kita berbicara tentang keutamaan, maka kita akan berbicara tentang aqsamul qiyam, yaitu pembagian puasa. Ya, pembagian puasa. Puasa itu terbagi menjadi 4. Ya. Ada yang puasanya wajib, hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya makruh. Bahkan ada yang hukumnya haram. Ya. Puasa yang hukumnya wajib itu seperti puasa Ramadan. Ya, ini jelas, ini hukumnya wajib. Begitu juga puasa kafarah. Ya, begitu juga puasa nazar. Nazar. Ya, nazar. Itu hukumnya wajib. Adapun puasa sunnah, ya, itu terbagi menjadi 2. Ya. Ada yang mutlak sama muqayyad. Mutlak itu tidak terikat. Ya, puasa yang tidak terikat. Sedangkan muqayyad itu puasa yang terikat. Puasa yang tidak terikat itu misalnya jika pada suatu hari, ya, kita ingin puasa, puasa saja, ya, tapi tidak ada namanya. Jadi kita niatnya hanya puasa sunnah, gitu saja. Itu namanya mutlak. Ya. Puasa sunnah mutlak. Ya. Boleh, ya. Kita berpuasa, tapi kita ingin berpuasa sunnah, ya. Tapi kita tidak, misalnya pada hari Rabu, ya. Kan Rabu kan tidak ada puasa Senin Kamis, ya kan? Dan tidak bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kita ingin berpuasa pada hari Rabu. Maka kita niatkan aja, kita puasa sunnah, gitu saja. Ya. Kita ingin berpuasa sunnah pada hari itu. Ya sudah gitu ya. Nah, itu termasuk puasa mutlak. Ya. Sedangkan muqayyad itu yang terikat. Ya. Contohnya itu shaum yaumul khamis wa yaumul shaum yaumul isnin wa yaumul khamis. Ya. Misalnya adalah puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, ini kan terikat, ya. Terikat dengan hari. Ya. Ketika kita ingin puasa hari Senin, kita tidak mungkin kan berpuasa pada hari Selasa. Ya kan? Namanya puasa sunnah Senin Kamis itu dilakukan pada hari Senin dan Kamis saja. Ya. Nah, ini kan terikat dengan hari, yaitu hari Kamis, hari Senin, dan hari Kamis. Ya. Itu puasa sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah makruh, yaitu puasa yang makruh. Yaitu puasa ifradul Jum'ah. Maksudnya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Nah, ini tidak boleh, ya. Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa itu tidak boleh. Ya. Dalilnya, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu aw ba'dah. Ya. Oke. Janganlah salah seorang dari kalian, ya, berpuasa pada hari Jumat. Ya. Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, ya, illa yauman qablahu, kecuali dia telah berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu hari Kamis, ya, au ba'dahu, atau hari setelahnya. Ya. Nah, ini dalil untuk tidak boleh mengkhususkan hari Jumat, ya, untuk berpuasa.
Gitu ya. Nah, ini hukumnya makruh ya. Tidak boleh, makruh. Kemudian yang hukumnya haram. Yang keempat adalah puasa yang hukumnya haram. Haram. Itu saum pada hari Id. Id radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Sa'id ya, radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, qol nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari berpuasa pada hari Idul Fitri ya, Yaumul Fitri maksudnya Idul Fitri wan nahri dan pada hari An-Nahri, pada hari Idul Adha ya. Nah, ini puasa yang muharram ya, yang diharamkan. Yaitu puasa pada hari Fitr sama pada hari Idul Fitri sama pada hari Idul Adha. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang yang kita akan fokuskan ya adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan fokuskan pembahasannya dalam puasa Ramadan saja. Ya. Puasa Ramadan, ya, hukmuhu. Kita akan bahas tentang hukumnya yang pertama. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib ala kulli muslim, ya, pada setiap kaum muslimin. Ya. Dalla ala wujubihi alkitab wa sunnah wal ijma', ya. Dan yang menunjukkan kewajibannya itu ada di Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Sunnah, dan Ijma'. Ya. Faminal kitab, dan dalil dari kitab adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di sana Allah berfirman ya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Kutiba alaikumus siyam. Nah, di sini lafaz kutiba ini ya yang menunjukkan kewajiban. Kutiba maksud di sini adalah furilo, artinya diwajibkan. Ya. Yaitu wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, ya, diwajibkan apa? Yaitu asyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini ya. Nah, ini tujuan, nah, tattaqun. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari berpuasa. Ya, diharapkan bagi orang yang berpuasa agar tingkat ketakwaannya bertambah. Di sini ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini ya. Nah, tujuan dari berpuasa itu adalah agar kita lebih bertakwa. Gitu ya. Kemudian, wa minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah atau hadis. Ya. Yaitu hadis Talhah bin Isa ya. Talhah ibn Isa radhiyallahu anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra'si wa fihi faqala akhbirni mimma faradallahu alayya min as-siyam faqala syahru ramadan illa an tatawwa syai'an. Hadis Talhah bin Abdullah ya radhiyallahu anhu. Bahwasanya Arabian itu orang Arab pedalaman. Ya, orang Arab pedalaman. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang ya orang Arab tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, "Akhbirni mimma faradallahu alaihi min siyam." Beritahukanlah kepadaku ya, apa-apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah puasa. Ya. Jadi beritahukanlah kepadaku puasa apa saja yang diwajibkan atasku, yang diwajibkan oleh Allah atasku. Kata si orang tersebut, ya. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, Syahrul Ramadana
illa an tatawwa'a syai'an, ya. Yaitu puasa pada bulan Ramadan, ya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau berkehendak untuk melakukan yang sunnah, ya, gitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menjawab bahwasanya yang wajib itu adalah syahrul Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, kecuali jika engkau ingin melakukan hal-hal yang sunnah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua dari hadis itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya, atau 5 dasar. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah, ya, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah rasulnya, rasul Allah. Kemudian wa iqamus shalah, yang kedua adalah iqamus shalah, ya, mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, dan yang ketiga adalah ita'uz zakat, yaitu menunaikan zakat. Wal hajj, dan yang keempat adalah al-hajj, yaitu berhaji. Wa shaum Ramadan, dan yang kelima adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan tidak ada keraguan lagi ya, bahwasanya 5 hal ini adalah 5 hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Wajib dilakukan oleh seorang muslim. Jika ada seseorang yang mengingkari tentang kewajiban dari kelima hal ini, maka para ulama menghukuminya sebagai orang yang kafir atau yang murtad. Ya. Karena 5 hal ini telah disepakati ya oleh kaum muslimin bahwasanya tentang kewajibannya. Ya. Jika ada yang mengingkarinya, maka mereka keluar dari jalurnya kaum muslimin. Oke. Kemudian adapun ijma, ya, dari ijma, ya, kita tahu bahwasanya puasa itu dari rukun min arkan Islam, ya, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Seperti yang tadi di hadis Ibnu Umar yang tadi, ya. Dan rukun, ya, rukun itu rukun Islam itu wajib dilaksanakan, gitu ya. Itu menurut ijma kaum muslimin, ya. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisih ijma tersebut dari para ulama, meskipun kaum muslimin sendiri. Nah, ini dalil-dalilnya ya. Dalil dari Quran tadi, kemudian dari sunnah yang tadi, dan dari ijma yang ini. Ya. Kemudian wa kana fardhu shawm li syahr Ramadan fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Ya. Puasa itu ya diwajibkan, ya. Puasa Ramadan itu mulai diwajibkan pada sanah kedua, yaitu tahun kedua dari hijrah, ya. Dari setelah Rasulullah SAW hijrah, ya, tahun kedua hijriah, ya. Itu tanggal di mana puasa Ramadan itu diwajibkan. Oke. Nah, di sini ya kita akan berganti lagi ya. Setelah kita mengetahui tentang hukum dari puasa Ramadan, nah kita akan membahas tentang fadilah Ramadan. Ya, tadi kan fadilah puasa sudah. Ya. Sedangkan sekarang kita akan bahas tentang fadilah Ramadan, bulan Ramadannya. Dan beramal di dalam bulan tersebut. Nah, Ana akan menyebutkan beberapa saja, ya. Karena banyak ya, sebenarnya banyak. Nah, di sini Ana akan menyebutkan 5 saja ya. 5 hadis, ya. Atau 5 hal, ya. Yang pertama itu adalah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Bakrah, ya, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, syahrani la yanqusan, ya. 2 bulan, ya, yang mana tidak akan berkurang, ya. Yaitu Ramadan wa Dzulhijjah.
yaitu 2 bulan, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Maksud 2 bulan yang tidak akan berkurang ini maksudnya adalah 2 bulan yang tidak akan berkurang pahalanya. Ya. Kita tahu bahwasanya bulan Hijriah itu ada yang 29, ada yang 30. Ya kan? Nah, di sini di 2 bulan ini ya, Ramadan sama Zulhijjah, ketika kita melaksanakan suatu amalan, maka akan terhitung 1 bulan full, yaitu 30. Ya. Contohnya gini. Contohnya kita berpuasa pada bulan Ramadan. Dan qadarullah ya, Ramadan itu hanya sampai 29 saja, 29 hari saja ketika waktu itu. Ya. 29 hari saja. Akan tetapi di sisi Allah Ramadan tersebut dihitung 30 hari gitu. Ya. Tidak dikurangi. Itu maksudnya ya. La yanqusan, tidak dikurangi. Meskipun yang kita lakukan itu berpuasa 29 hari ya, tapi di sisi Allah, Allah menghitungnya 30 hari gitu. Ini makna syahroni la yanqusan. 2 bulan yang tidak akan dikurangi pahalanya. Kayak gitu ya. Itu Ramadan wa Dzulhijjah. Kemudian hadis yang kedua adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan," ya. Jika bulan Ramadan itu masuk ya atau mulai muncul ya. Futihat abwabus sama, maka apa namanya? Pintu-pintu langit akan dibuka ya. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Ya. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Ya. Bahwasanya pintu langit itu akan dibuka dan pintu jahanam akan ditutup dan pintu apa namanya, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Sehingga kita akan lebih leluasa untuk beribadah pada bulan Ramadan tersebut. Ya. Kemudian wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ini seperti hadis yang sebelumnya ya. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena keimanan, ya, berpuasa karena sebuah keimanan atau mentaati Allah gitu ya. Wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang sebelumnya akan diampuni. Ya. Tapi ingat syaratnya ya. Syaratnya harus dengan keimanan, artinya dengan dia berpuasa karena mentaati Allah Ta'ala, ya. Wahtisaban, dan yang kedua adalah dengan mengharapkan ganjarannya, dengan mengharapkan pahalanya. Nah, jika kita berpuasa Ramadan dengan 2 syarat tersebut, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Ya, ingat, yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu hanya dapat diampuni dengan taubat. Ya. Kemudian nomor 4 adalah wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Salawat 5 waktu ya, atau salat 5 waktu, al-jumu'ah ila jum'ah, dan Jumat ke Jumat yang lainnya ya, wa ramadan ila ramadan, dan Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, ya, itu akan menggugurkan, ya, mukaffirat, menggugurkan dosa, lima bainahunna, ya, dari jarak tersebut, yaitu Jumat ke Jumat, dia akan menggugurkan dosa dari Jumat yang itu sampai ke Jumat yang lain, gitu ya. Wa Ramadan ila Ramadan, begitu juga Ramadan ke Ramadan, ya. Idza ijtanabatil kaba'ir, jika dia menjauhi dosa-dosa yang besar, ya. Maksudnya gini ya. Jadi ketika kita masuk ke bulan Ramadan, ya, maka dosa
dosa yang kita perbuat dari bulan Ramadan sebelumnya, ya, akan diampuni, gitu ya. Akan diampuni. Ketika kita telah masuk ke bulan Ramadan sekarang, gitu ya. Misalnya sekarang kita akan masuki bulan Ramadan, maka dosa kita semenjak bulan Ramadan tahun kemarin akan diampuni, gitu ya. Ingat, yang di sini yang diampuni itu maksudnya adalah dosa-dosa kecilnya. Ya. Begitu juga sholawatul khams, yaitu jarak antara sholat, ya sholat 5 waktu, yaitu subuh ke zuhur misalnya, gitu ya. Maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Begitu juga apa namanya zuhur ke asar, gitu ya. Dengan syarat ya kita harus melaksanakan sholat-sholat tersebut ya. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, gitu ya. Begitu juga Jum'ah ke Jum'ah. Ya, sholat yaitu hari Jumat ke hari Jumat yang lain. Ya, dengan syarat kita harus melaksanakan amalan hari Jumat tersebut, yaitu sholat Jumat. Maka kita akan diampuni dosanya selama seminggu. Ya, yaitu Jumat kemarin ke Jumat yang akan datang. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah an-nafihi Lailatul Qadar. Bahwasanya di dalamnya ada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Yang mana kita tahu ya, sudah umum ya, bahwasanya keutamaannya itu sangat banyak, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Oke. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Atau yang kurang jelas? Atau ada masukan, mungkin kecepatan gitu ya. Kadang kalau nangis sih, kadang ada yang bilang kecepatan gitu. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, nggak masalah. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh ya, kenapa? Ada pertanyaan? Oh iya. Oke, agak kecepatan ya katanya. Oke, nggak masalah. Oke, Anda lambatkan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukun puasa Ramadan. La yunquson itu tidak akan berkurang. Ya, tidak dikurangi. Ya. Syahrani la yanquson. Tidak akan berkurang. Maksudnya tidak akan berkurang pahalanya. Ya. La yunquson itu tidak akan berkurang pahalanya. Ya. Contohnya tadi ya, contohnya Ramadan. Ya. Misalnya kita berpuasa bulan Ramadan. Dan qadarullah Ramadan itu yang kita berpuasa di bulan tersebut itu hanya sampai 29 saja, 29 hari. Ya. Nah, di sini Allah tidak akan mengurangi pahalanya, yaitu Allah akan menghitungnya secara penuh, yaitu 30 hari. Gitu ya. 30 hari. Walaupun jumlah bulan tersebut hanya 29 hari saja. Tapi Allah akan menghitung pahalanya menjadi 30 hari. Gitu ya. Itu makna la yanquson. Tidak akan dikurangi pahalanya. Gitu. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada rukun, ya, rukun puasa Ramadan. Ya. Secara umum ya, puasa itu hanya memiliki 2 rukun saja, ya. Yaitu yang pertama al-imsak anil muftirat, ya, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sama an-niyah, ya. Sama an-niyat, yaitu niat, ya. Ini 2 rukun ya, 2 rukun puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua adalah niat, yaitu niat. Sedangkan bulan Ramadan itu Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menambahkan satu syarat, ya, khusus untuk bulan Ramadan, yaitu az-zaman, yaitu waktunya. Ya. Jadi ada 3 rukun ya untuk bulan Ramadan. Yang pertama itu az-zaman sama al-imsak anil muftirat, yaitu waktunya, dan
yang kedua itu adalah al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari seluruh hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah an-niyat. Yang ketiga adalah niat. Ya. Nah, di sini ana membagi ya dua syarat, ya, dua rukun yang mana di sana yang telah disepakati ya sama yang ada perbedaan pendapatnya. Ya. Yang telah disepakati itu ada dua rukun, yaitu az-zaman sama imsak anil muftirat. Ini disepakati ya oleh para ulama. Yaitu dua rukun, yaitu waktunya dan menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga itu adalah rukun yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Ya. Apakah ini rukun atau tidak? Ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya ini rukun, dan ada yang menganggap bahwasanya ini bukan rukun, yaitu an-niyah. Ya, an-niyat. Niat ya, niat. Ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang rukun yang pertama, yaitu az-zaman, yaitu waktunya. Ya. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين. Ya. Rukun yang pertama ya, yaitu az-zaman. Ya, rukun pertama yaitu az-zaman, ya waktunya. Itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zamanul wujub, yaitu wajib waktu diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Nah, ini adalah pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Ya, ini waktu wujubnya ya, waktu diwajibkannya puasa Ramadan. Itu pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah zamanul imsak anil muftirat, yaitu waktu di mana kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Nah, ini min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Ini dari awal terbitnya matahari sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Gitu. Ini pembagian waktunya. Ya. Oke. Sekarang yajibu siyamu Ramadan bisubuti syahri. Ya. Siam Ramadan itu menjadi wajib. Ya, siam Ramadan itu menjadi wajib bisubuti syahri. Jika bulan Ramadan tersebut sudah ditetapkan. Ya, ditetapkan. Ya. Jadi kalau bulan ini udah bulan Ramadan, maka puasa bulan Ramadan itu sudah menjadi wajib. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bulan ini bukan bulan Ramadan, misalnya Syawal atau Zulhijjah, maka nggak boleh ya puasa Ramadan, ya, kecuali jika dia qadha. Ya. Wa huwa yathbut bi ahadi amrayni. Dan penetapan bulan Ramadan itu hanya dapat ditetapkan dengan dua hal saja. Ya. Yang pertama itu adalah ru'yatul hilal Ramadan. Dengan ru'yah, ya, ru'yah hilal. Ya, ru'yah hilal. Sebagaimana yang biasanya pemerintah kita lakukan, ya, ru'yah. Nah, ini dalilnya adalah apa? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang ada di antara kalian yang melihatnya atau menyaksikannya, menyaksikan apa? Menyaksikan syahr. Maksudnya menyaksikan hilalnya, bulannya, falyasum, maka berpuasalah. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan atau hilal, maka berpuasalah. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, dalil dari As-Sunnah yaitu An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qol. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihatnya, maksudnya melihat bulan atau melihat hilal tersebut, ya. Fasumu, maka berpuasalah. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian
melihatnya lagi, ya, fa'aftiru, maka berbukalah. Ya, maka maksudnya berbuka di sini tidak berpuasa lagi. Ya. Maksudnya ini yang ru'yah yang kedua, ini ru'yah untuk Idul Fitri. Ya. Kalau ru'yah yang pertama, ya, itu untuk penetapan Ramadan. Ya. Sedangkan ru'yah yang kedua di sini untuk ru'yah Idul Fitri. Ya. Fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Ya. Jika gumma 'alaikum, ya, jika cuacanya berawan, ya, atau ditutupi awan gitu ya. Ditutupi awan, berawan gitu, faqdurulah, maka kira-kiralah. Ya, faqdurulah. Maka kira-kiralah. Kemudian wa anhu, ya, dari Ibnu Umar lagi, anna Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyharu tis'un wa isyruna lailah. Ya, bahwasanya bulan itu ada 29 malam. Ya, aslinya bulan itu ada 29 malam. Fala tasumu hatta tarawh. Ya, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, melihat bulan, maksudnya melihat hilal, ya. Fa in gumma 'alaikum, jika cuacanya itu berkabut atau berawan, ya, fakmilul iddata tsalasin. Maka lengkapilah, ya, bilangan bulan tersebut, ya, menjadi salasin, menjadi 30. Ya. Lengkapilah menjadi 30. Ya. Ini dari ru'yatul hilal Ramadan. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Fala tasumu hatta tarawhu." Nah, di sini ya, ini dalilnya, ya, inti dalilnya. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah, ya, dengan melihat hilal. Begitu juga yang tadi yang hadis pertama, fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Nah, ini kan jelas ya. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, maka kalian berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya lagi, maka berbukalah. Gitu ya. Oke. Itu dalil dari ru'yah hilal Ramadan. Nah, di sini ada suatu masalah ya. Orang, ya, ya, melihat hilal, jadi berapa orang puasa. Nah, di sini ada dua pendapat. Ya, di sini Anda agak merinci ya. Merinci dalam pembahasan fikih puasa ini ya. Karena judulnya fikih ya. Fikih itu jadi harus rinci gitu ya. Dan tapi Anda juga nggak terlalu merinci ya. Nanti mungkin kalian akan bingung ya. Nah, di sini mungkin Anda akan menyebutkan pendapat dan satu buah dalilnya saja gitu ya. Nah, di sini saksi hilalnya itu ada yang berkata cukup satu saja. Ya, bisyahidi adlin. Cukup satu saja. Terus yang pendapat kedua itu tidak. Ya, kata pendapat yang kedua wajib dua dua orang syahid. Ya, dua orang saksi. Ya. Tapi ingat saksinya itu harus adil. Ya, adil. Dan yang dimaksud dengan adil itu adalah oke. Yang dimaksud dengan adil itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Ya, yang pertama itu tidak melakukan dosa besar. Kedua itu dia tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Ya, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Ya. Tidak melakukan dosa kecil, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Gitu. Kemudian inda Syafi'iyah, ya dalam mazhab Syafi'i
itu ada tambahan lagi ya, untuk adil ya. Untuk orang yang dapat dikategorikan ke dalam adil, itu dia harus dzakar, harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian dia harus merdeka, bukan budak. Ingat, merdeka. Statusnya merdeka, bukan budak. Ya. Kemudian dia harus balik, ya, sudah balik. Ya. Dia harus sudah balik. Oke. Nah, itu yang dimaksud adil inda mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini yang pendapat pertama itu adalah satu orang saksi yang adil. Ya, cukup satu orang saksi yang adil. Nah, ini adalah pendapat dari Abu Hanifah wa Syafi'i. Ya. Syafi'i, nah Syafi'i ini ada dua pendapat ya. Tapi yang paling rajih, ya pendapat yang paling sahih, yaitu dia berpendapat cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Dan ini juga pendapat Ahmad, ya Imam Ahmad. Ya. Dalilnya adalah ya hadis Ibnu Umar, tara an-nas al-hilal. Ya, manusia saling melihat atau mencari hilal. Ya, saling mencari hilal. Fara'aituhu, maka aku melihatnya, kata Ibnu Umar, maka aku melihatnya. Ya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasama wa amara an-nas bisyami. Maka aku mengabarkan, ya mengabarkan bahwasanya aku telah melihatnya gitu, kata Ibnu Umar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasama, ya. Maka Rasulullah SAW berpuasa, fa'am wa amara an-nas bisyami. Dan Rasulullah SAW menyuruh manusia untuk berpuasa juga. Ya, berpuasa dengan ru'yahnya Ibnu Umar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan ya untuk menetapkan bulan puasa dengan satu saksi yang adil saja. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya hari itu bulan Ramadan dengan hanya melihat Ibnu Umar saja. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua adalah apa namanya? Harus dengan dua saksi yang adil. Ya, harus dua saksi yang adil. Ya. Nah, dalil mereka adalah qiyasan ala syahadah, yaitu qiyas terhadap syahadah. Ya, syahadah itu secara umum itu harus dengan dua syahid. Ya, dua syahid. Itu syahadah ya. Nah, mereka mengkiaskan kepada syahadah. Nah, ini adalah pendapat dari Malik dan Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Ya. Nah, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Karena jelas ya, di sini ada hadisnya. Sedangkan yang kedua itu dengan kias saja. Ya. Dan kias, kalau dibandingkan dengan hadis, maka hadis itu lebih kuat derajatnya. Ya. Maka di sini yang paling rajih adalah dengan hanya cukup dengan satu saksi yang adil saja. Gitu ya. Kemudian ada pun hilal Syawal, ya, yaitu penetapan hari Idul Fitri. Ya. Maka jumhur ulama ala annahu la yakfi fi itsbati hilal Syawal syahadah wahid. Wa innama la yuqbal fihi illa syahada adlain hujjatuhum hadis Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab anna ashaban Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddathuhu annahu qala fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Jumhur ulama itu ditetapkannya bulan Syawal atau Idul Fitri itu dengan dua syahid yang adil, dua saksi yang adil. Berbeda yang tadi ya. Yang tadi itu kan cukup dengan satu saksi saja, ya penetapan bulan Ramadan. Sedangkan untuk penetapan bulan Syawal atau Idul Fitri, maka diperlukan dua saksi yang adil. Gitu ya. Hadisnya, ya dalilnya itu adalah fa'in syahida syahidan fasumu aftiru.
jika ada dua orang saksi yang bersaksi, kata Rasulullah SAW, jika ada dua orang saksi yang bersaksi, maka berpuasalah, wa aftiru, dan berbukalah. Nah, di sini ini secara umum ya. Jadi bahwasanya di sini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya penetapan berpuasa, mulai berpuasa dan hari Idul Fitri itu dilakukan dengan dua syahid. Ya, dua syahid, dua saksi. Ya, ini secara umum. Tapi untuk penetapan awal bulan Ramadan, tadi kan kita telah melihat hadisnya, itu lebih rinci lagi. Ya, ada yang mengkhususkan, yaitu Rasulullah SAW membolehkan untuk penetapan bulan Ramadan dengan satu saksi saja. Adapun dengan penetapan Syawal atau penetapan Idul Fitri, karena tidak ada hadis yang mengkhususkan lagi, maka kita mengambil hadis ini yang hukumnya secara umum. Ya, yaitu hukumnya penetapan hari Idul Fitri itu hanya boleh dilakukan dengan dua saksi, dua orang saksi saja. Ya. Tidak boleh kurang. Dua orang saksi tidak boleh kurang. Oke, ini hadisnya ya. Jadinya. Oke, kemudian kita berpindah ya kepada masalah selanjutnya. Ya. Man ra'al hilal wahdah. Ya. Bagi seseorang yang melihat hilal sendirian. Ya. Melihat hilal Ramadan sendirian. Ya. Apa hukumnya? Ya, apakah dia harus berpuasa atau tidak gitu ya. Nah, di sini maksud yang di sini ya, jika ada seseorang yang fasik atau yang bukan orang adil ya, atau ada seorang perempuan ya yang melihat hilal, tapi dia sendiri saja yang melihat ya, sedangkan orang lain itu tidak melihatnya. Gitu ya. Dia sendiri yang melihatnya. Nah, apakah dia berpuasa atau tidak? Ya. Nah, ini ada 3 pendapat ya. Annahu yasum idza ra'a hilal Ramadan. Ya. Bahwasanya dia berpuasa ya jika dia melihat bulan Ramadan. Ya. Wa yuftir li hilali Syawal sirran li alla yukhalifu jamaah. Dan dia berbuka ya, berbuka jika dia melihat bulan Syawal. Ya. Tapi sirran ya, sirran. Berbukanya itu sirran. Yaitu sembunyi-sembunyi, tidak jahar. Ya, tidak terang-terangan, ya. Li'alla yukhaliful jamaah, agar tidak menyelisihi jamaah atau masyarakat, ya, agar tidak menyelisihi masyarakat. Wa hadza qaulu Syafi'i, dan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Ya. Wa riwayat an Ahmad, dan riwayat dari Ahmad. Ya. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah faman syahida minkum asyara falyasum. Ya, dalilnya adalah keumuman ayat ini. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat hilal atau bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah yasumu bi ru'yatihi. Ya, yasumu bi ru'yatihi. Dia harus berpuasa dengan ru'yahnya dia, ya. Wala yuftir illa ma'an nas. Tapi di sini dia tidak boleh berbuka. Ya, berbuka artinya tidak boleh berpuasa, ya. Kapan? Tidak boleh berbuka, maksudnya tidak boleh tidak berpuasa illa ma'an nas, kecuali bersama dengan manusia. Jadi Idul Fitrinya dia, ya, walaupun dia melihat hilal, ya, melihat hilal, dia tidak boleh ya beridul fitri kecuali dia bersama dengan manusia secara umum, bersama dengan masyarakat. Ya. Oke. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah, dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah. Wa Malik, dan mazhabnya Imam Malik, ya. Dan pendapatnya Imam Malik, wal masyhur an Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dikenal, ya, yang terkenal dari Imam Ahmad. Ya, yang pertama tadi, ya, nanti ya.
Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah la ya'mal bi ru'yatihi. Ya, dia tidak harus mengamalkan, ya. Maksudnya tidak boleh berpuasa dengan ru'yahnya dia, ya. Dan dia juga tidak boleh berbuka dengan ru'yahnya dia. Fa yasumu ma'an nas, maka dia harus berpuasa bersama dengan manusia, bersama dengan masyarakat. Wa yuftiru ma'hum, dan dia harus berbuka bersama dengan mereka juga. Wa huwa riwayah an Ahmad wa ikhtarahu Syekhul Islam liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dari Imam Ahmad. Ikhtarahu Syekhul Islam, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya ini adalah, ya. Dalilnya adalah firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumukum yauma tasumun." Ya. Puasa kalian, ya, puasa kalian itu yaum tasumun, ketika kalian semua berpuasa. Ya, puasa kalian ketika kalian semua itu berpuasa. Wa fitrukum yauma tuftirun. Dan uh, Idul Fitrinya kalian adalah ketika kalian semua, ya, berbuka, maksudnya beridul fitri. Ya, kayak gitu. Nah, di sini, ya. Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa kita itu harus mengikuti puasanya manusia, ya. Begitu juga ketika kita berbuka, maksudnya beridul fitri, maka kita harus mengikuti idul fitrinya masyarakat. Ini hadisnya, ya, makna hadis tersebut. Mana hadis ini? Ya. Oke. Anda ulangin, ya. Untuk pendapat pertama, itu dia berbuka, ya, berpuasa dengan ru'yahnya dia. Dia wajib berpuasa dengan ru'yahnya dia, dan dia wajib berbuka, maksudnya beridul fitri atau menyelesaikan bulan Ramadannya dengan ru'yahnya dia. Yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah dia wajib berpuasa dengan ru'yahnya dia. Tapi beda hal, ya, dengan berbuka atau beridul fitri. Dia harus bersama dengan manusia, dengan masyarakat. Ya. Yang ketiga, bahwasanya ru'yahnya dia itu tidak dianggap. Ya, ru'yahnya dia tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap. Oke. Dan di sini wallahu a'lam, ya, yang rajih, ya. Yang rajih itu pendapat yang ketiga, ya. Karena di sini hadisnya jelas, ya. Kalau yang dalil yang pertama, yang ini, faman syahida minkum syahra falyasum, ini lebih umum, ya, dalilnya lebih umum. Sedangkan shaumukum yauma tasumun ini lebih khusus. Jadi kita menarik dalil yang umum kepada yang lebih khusus, gitu, ya. Maka wallahu alam, yang pendapat yang lebih rajih itu adalah yang ketiga, yaitu ru'yahnya dia tidak dianggap. Sehingga dia harus berpuasa bersamaan dengan puasanya masyarakat atau manusia, ya. Dan dia juga berbuka harus dengan berbukanya manusia atau masyarakat. Harus mengikuti masyarakat. Gitu. Nah, terus yang kedua, ya. Tadi tentang cara untuk menetapkan bulan Ramadan, itu ada dua cara, ya. Tadi kita umumkan, ya. Kita bicarakan. Yang pertama itu dengan ru'yah, ya, dengan ru'yah. Nah, yang kedua, jika tidak dapat dengan ru'yah, ya, maka dia harus ikmal iddati Sya'ban salasin. Dia harus menyempurnakan, ya, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Ini yang kedua, ya. Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, di sini hanya dua cara saja, ya. Dua cara saja yang dibolehkan atau yang ditetapkan oleh syariat dalam menetapkan bulan Ramadan. Adapun yang kita kenal sekarang, hisab, ya. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah, ya, itu tidak terhitung, ya, tidak dianggap secara syara. Tidak dianggap secara syara. Ya, syariat tidak mengakui penetapan bulan Ramadan menggunakan hisab. Ya. Dan dua penetapan ini secara ijma, ya, ijma
kaum muslimin terdahulu. Adapun penetapan hisab ya, itu baru-baru sekarang ya, zaman-zaman sekarang ini ya, dibolehkan. Kalau zaman dulu itu hanya dua cara ini. Ya, sehingga menjadi ijma ya, sehingga menjadi ijma. Ya. Sedangkan yang sekarang hisab itu kita bisa hukum hisab itu kita dapat mengatakannya bahwasanya dia menyelisih ijma. Ya, gitu. Adapun dalilnya yang tadi ya, yang ada di pertama, ya, dalil ikmal iddat Sya'ban salasin. Dalil yang pertama. Nah, di sini ada permasalahan lagi, ya. Idza hala duna ru'yatil hilal ghayyim aw nahwi lailatul salasin min Sya'ban. Jika apa namanya? Lailatul salasin yaitu malam ke-30 ya. Malam ke-30-nya itu ghaim, berawan ya, sehingga kita tidak dapat melihat hilal ya karena ketutup awan. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Ya. Apakah kita harus berpuasa atau tidak? Ya. Di sini banyak pendapat ya di antara para ulama, tapi yang lebih populer itu ada 4. Pendapat yang lebih populer itu ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah la yajuzu shaumuhu la wujuban wala tatawwuan. Tidak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Ya. Hari yang mana ketika kita melihat hilal ya, kita apa namanya? Dihalangi oleh awan ya, awan gitu ya. Maka pendapat yang pertama tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Ya. La wujuban wala tatawwuan. Tidak puasa wajib, begitu juga tidak puasa sunnah. Ya. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah mazhabnya jumhur. Ya. Riwayat an Ahmad, dan riwayat dari Ahmad. Dalilnya adalah asyhru tis'un wa ishruna lailah. Ya. Bulan itu ada 29 malam. Ya, bulan itu ada 29 malam. Ini dalil yang tadi ya. Fala tasumu hatta tarauh. Maka janganlah kalian berpuasa hatta tarauh, sampai kalian melihatnya, melihat hilal tersebut. Ya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata salasin. Jika cuacanya itu berawan ya, sehingga tidak dapat melihat hilal, fa akmilu 'iddata salasin. Maka apa namanya? Sempurnakanlah ya bilangannya menjadi 30. Oke. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua, yajibu shaumuhu ala annahu min Ramadan. Oke. Yajibu shaumuhu ala annahu min Ramadan. Ya. Maka hukum puasanya itu wajib ya. Pendapat yang kedua itu wajib berpuasa, dan puasanya tersebut dianggap ya dia harus meniatkan bahwasanya dia berpuasa berpuasa untuk puasa Ramadan ya, pada hari tersebut. Ya. Wa huwal masyhur min madhhabil Hanabilah wa biqalat ta'ifah minas sahabah. Dan ini adalah pendapat yang masyhur ya, inda madhhabil Hanabilah, pada madhab Hambali. Wa biqalat ta'ifah minas sahabah. Dan ini juga pendapat dari kalangan para sahabat. Dalilnya adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza kana yaumus tsalatsin min Sya'ban wa hala dunahu qayyim aw qatar asbah shaiman. Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar ya. Jika pada malam ke-30 dari Sya'ban ya, itu berawan, maka Ibnu Umar itu asbah shaiman. Dia melakukan puasa pagi harinya. Ya. Wa Ibnu Umar huwa rawi hadis. Fa in ghamma alaikum. Dan Ibnu Umar itu adalah rawi dari hadis fa in ghamma alaikum ya. Maka amalannya itu menjadi tafsiran dari hadis tersebut. Oke. Kemudian pendapat yang ketiga adalah
anna nas taba'unil imam in shama shamu wa in aftara fataru, ya. Bahwasanya manusia, ya, itu mengikuti imam, ya, harus mengikuti imam, ya. Jika imamnya berpuasa, maka manusia harus berpuasa. Jika imamnya berbuka, maka manusia harus berbuka, ya. Ini adalah riwayat dari Ahmad. Ya, dalilnya yang tadi, ya. Al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yadhhan nas, ya. Idul Fitri itu hari di mana manusia berbuka atau di mana manusia beridul fitri. Wal adha, dan idul adha itu yawma yadhhan nas, di mana hari di mana manusia itu menyembelih hewan, atau di mana manusia itu beridul adha. Jadi harus mengikuti masyarakat secara umum. Kemudian rabi' annahu shamahu istihbaban wa ihtiyatan. Nah, ini, ya. Bahwasanya dia berpuasa, dia harus berpuasa, tapi puasanya istihbaban, ya. Ini hanya sebagai puasa sunnah, ya. Au ihtiyatan, atau puasa secara kewaspadaan saja, ya. Kewaspadaan, ihtiyatan itu kewaspadaan. Apakah ini udah masuk bulan Ramadan atau tidak, gitu, ya. Nah, di sini wallahu a'lam, ya. Pendapat yang benar, ya, yang rajih itu adalah pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga, yaitu kita harus mengikuti imam, ya. Mengikuti imam. Ya, mengikuti masyarakat. Jika masyarakatnya berpuasa, maka kita harus berpuasa. Jika masyarakatnya berbuka atau beridul fitri, maka kita harus beridul fitri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hal min soal? Oke, atau ada yang kurang dimengerti? Atau ada masukan dari kalian? Silakan. Enggak masalah. Kalau membahas kayak gini, kira-kira pusing nggak tingkatannya kayak gini? Ya. Soalnya kan kebanyakan kan orang-orang itu membahasnya cuman tentang syarat sah puasa, ya kan? Nah, tapi di sini kita membahas tentang agak detail gitu, ya, agak detail. Oke, kalau ada mau pertanyaan silakan, ya, nggak apa-apa. Oh ya, untuk waktunya, ya, sebenarnya kalau untuk 1 jam saja kurang cukup, ya. Mungkin 1,5 jam, ya, mungkin nanti mulai nanti, ya, 1,5 jam. Oke. Oke, pertanyaan pertama, ya, ini ada pertanyaan pertama. Apakah wanita yang berhalangan atau haid di bulan Ramadan dikurangi pahalanya? Insya Allah tidak, ya, karena itu adalah uzur. Ya, insya Allah tidak, karena itu adalah uzur. Ya, ya, dengan syarat dia harus mengkodoknya, ya, mengkodoknya. Dan batas, oh ya, untuk batas mengkodok puasa, ya, batasnya itu sampai bulan Ramadan depannya, ya, sampai bulan Ramadan depannya. Oke. Jadi nggak boleh bulan Ramadan depannya lagi, itu nggak boleh, ya. Batas untuk kodok itu sampai bulan Ramadan depannya. Itu jadi setahun saja. Ya. Kemudian bagaimana tata cara berwudu agar tidak mudah batal puasa? Ya, berwudu seperti biasa aja, ya. Seperti biasa. Asalkan tidak ditelan, ya, airnya. Ya, seperti biasa aja, ya. Nggak ada tata cara yang khusus, ya. Berwudu secara biasa. Nih. Apakah mandi di siang hari karena cuaca panas dapat membatalkan puasa dan menyikat gigi dapat membatalkan puasa? Ini tidak, ya. Mandi di siang hari karena cuaca panas, ini tidak dapat membatalkan puasa. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah, ya, beliau karena cuacanya itu sangat terik banget, ya, Madinah,
Kalau kalian tahu itu cuaca cuaca Madinah kalau apa namanya, kalau dalam musim panas itu, oh, masya Allah itu ya, AC aja nggak kerasa, saking panasnya. Ya. Padahal dulu anak kamarnya itu ada AC 2 sama kipas 2, itu nggak kerasa, saking panasnya itu, ya pada musim panas. Nah, Rasulullah SAW pada musim panas tersebut, beliau membasahi kepalanya. Ya, itu tidak mengapa ya, mandi di siang hari. Dan menyikat gigi dapat membatalkan puasa? Tidak, insya Allah tidak. Ya, tidak membatalkan puasa. Apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa? Tidak ya. Asalkan ludah itu tidak keluar dari mulut. Ya. Kalau udah keluar dari mulut, maka dia dapat membatalkan puasa. Ya. Asalkan ludahnya itu hanya sampai di mulut saja ya, tidak keluar sampai mulut. Untuk niat ya, untuk niat puasa nanti kita akan jelaskan ya pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Untuk niat puasa, ya, ya. Untuk niat puasa dalam bulan Ramadan itu wajib ya. Kalian wajib berniat, niat puasa dan wajib menentukan puasanya itu. Ya, puasa apa? Puasa Ramadan, gitu ya. Nah, ingat ya, niat itu adalah amalul qalbi, adalah perbuatan hati, ya. Yaitu amalan hati, bukan amalan lisan, ya. Tapi kalau ana pendapatnya ya, untuk apakah niat itu diucapkan atau tidak, ya ana boleh ya. Ana berpendapat boleh ya. Untuk apa? Untuk kadang kan ada orang yang kalau tidak diucapkan itu hatinya itu belum yakin gitu ya. Nah, dalam orang yang seperti itu maka niat boleh diucapkan. Tapi ingat, jangan mengatakan bahwasanya mengucapkan niat itu wajib atau sunnah. Tidak boleh. Ya. Karena kalau kita mengatakan wajib, niat mengucapkan wajib, mengucapkan niat itu wajib atau sunnah, maka kita harus ada dalilnya dulu. Ya. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya niat itu diucapkan. Ya. Kecuali dalam haji dan umroh ya. Itu khusus ya, khusus untuk haji dan umroh niatnya diucapkan. Sedangkan yang lainnya seperti sholat, puasa, itu tidak wajib diucapkan, tapi boleh ya, menurut pendapat Ana. Meskipun ada ulama yang membid'ahkannya, karena tidak ada dalilnya. Ya. Dan ingat ya, puasa Ramadan ya harus diniatkan berpuasa Ramadan juga. Ya. Jadi nggak boleh bilang besok Ana akan niat besok Ana akan puasa. Nggak boleh gitu ya. Kita harus meniatkan besok Ana akan berpuasa Ramadan gitu. Harus ada Ramadannya, puasa Ramadannya gitu ya. Dan puasa Ramadan niatnya itu setiap malam. Ya, setiap malam. Maksud malam di sini dari ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Ya, itu waktu untuk niat. Ya. Kemudian bagaimana wanita hamil, kemudian menyusui, hamil lagi dan seterusnya Ustadz dan belum sempat mengqadha? Ya. Kalau seperti ini insya Allah ada uzur ya. Insya Allah ada uzur. Dan kalau misalnya ada kesempatan mengqadha, ya kalau bisa langsung mengqadhanya, gitu ya. Kalau bisa mengqadha, langsung mengqadhanya. Gitu ya. Ketika penentuan awal Ramadan ada yang melakukan sendiri atau organisasi. Kemudian hasilnya berbeda dengan pemerintah. Mana yang kita ambil? Ya, secara yang tadi kita sebutkan ya, bahwasanya puasa Ramadan itu ditetapkan dengan satu syahid saja, satu saksi saja. Tapi kalau untuk urusan masyarakat ya, berbeda lagi ya. Jadi kita harus mengikuti pemerintah ya. Kayak tadi ya. So, mukum yauma tasumun ya. Puasa kalian itu di mana
masyarakat semuanya berpuasa. Gitu. Jadi mengikuti masyarakat atau pemerintah dalam hal ini. Ya. Jadi ketika kita melakukan sendiri, ya, dan hasilnya itu berbeda dengan pemerintah, ya. Misalnya kita melakukan sendiri, tapi ini ada dua keadaan ya, ketika melakukan sendiri dan berbeda dengan pemerintah. Melakukan sendiri, ya, dan dia melihat hilalnya, ya, melakukan sendiri dan dia melihat hilalnya, tetapi pemerintah tidak melihat hilalnya, sehingga keputusan pemerintah tidak puasa pada hari tersebut. Ya. Sedangkan yang melakukan sendiri tadi kan kita telah bahas ya, jika ada seseorang yang melihat hilal Ramadan, apakah dia berpuasa atau tidak? Jadi kan udah kita bahas dan pendapat yang rajih menurut ana yaitu kita harus mengikuti pemerintah, gitu ya. Dengan dalil yang tadi ya, shaumukum yauma tasumun. Ya. Jika mengqadha puasa sampai Ramadan depannya, apakah ada denda atau bagaimana cara membayarnya? Tergantung uzurnya, ya, uzurnya. Ya. Apa namanya? Tergantung uzurnya ya. Dia tidak berpuasanya karena apa? Ya, di situ ya nanti. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahasnya insyaallah minggu depan ya. Tentang ini. Mengqadha puasa sampai Ramadan depannya apakah ada denda atau tidak ya. Dan cara membayarnya. Apa muntah tidak sengaja membatalkan puasa? Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja. Nah, ya, untuk niat puasa Ramadan apakah diniatkan pada awal bulan ketika memasuki bulan Ramadan atau setiap hari? Ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Tapi yang lebih rajih, ya, yang lebih rajih menurut ana, nanti insya Allah kita bahas ya tentang niat ini. Yang lebih rajih menurut ana, apa namanya? Diniatkan setiap malam. Ya, karena ada hadisnya man lam yubit man lam yubayyitis yubayyit apa namanya? Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah. Ya. Barang siapa yang tidak meniatkan afan man lam yubayyitun niyah fala siyamalah. Barang siapa tidak meniatkan malamnya untuk berpuasa, maka tidak ada puasa. Tidak ada puasa baginya. Nah, dalil itu menunjukkan bahwasanya seolah-olah menunjukkan mengisyaratkan bahwasanya apa namanya? Niatnya itu harus dilakukan setiap hari, gitu ya. Apakah menangis terisak-isak bisa membatalkan puasa? Insya Allah tidak, ya. Selama air matanya tidak diminum ya, tidak keminum. Ya. Tapi kalau air matanya keminum dengan sengaja, dengan tidak sengaja ya tidak mengapa ya. Tapi kalau keminum dengan sengaja, ya maka tidak boleh. Maka batal puasanya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi hal yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ya. Oh ya, insya Allah besok eh, apa namanya? Pertemuan selanjutnya, insya Allah kita sampai 1,5 jam ya, sampai jam 10.30 ya, 10.30. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Insya Allah nanti minggu depan, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Ya, pembahasan kita mengenai fikih siam. Ya. Nah ini ya, ini yang dinamakan fikih ya, fikih siam. Ini yang dinamakan fikih, yaitu fikih itu membahas tentang apa namanya, tentang hal-hal yang fikih ya, ibadah atau muamalat ya, tentang amalan-amalan manusia secara rinci. Ya. Kalau kalian ingin mengambil jurusan fikih ya seperti ini ya, bahkan lebih rinci lagi nanti. Oke pembahasannya. Oke, kalau gitu
kita akhiri dulu ya kajian hari ini ya. Kita tutup, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.